Bagi kami ada bagimu. Bapa kami datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagi kami, ada bagimu. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Pak Anto nih haus belajar Alkitab jemaatnya. Oh ya nggak apa-apa, senang sekali. Nih ibu-ibu haus firman katanya. Ya saya semangat. 1 Petrus 3 2 Petrus 3 ayat 15. Ya, 2 Petrus 3 ayat 15 dan 16. Saya ayat 15 saya baca ayat 15 ya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk boleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah mengaruniakan kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ayat 16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi di ayat 15 dikatakan menurut Rasul Petrus apa kan? Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut apa? Hikmat yang dikaruniakan kepadamu. Jadi yang syariat penebusan ini adalah hikmat yang Tuhan kasih kepada si Paulus. Dia apa gitu jurusnya? Spesialnya apa gitu kan? Ibarat kalau restoran itu, oh ini restoran Konro, ini masakan BPK. Waktu saya ke Medan kemarin ada BPK. Itu seperti itu, spesialnya apa si Paulus ini? Bedanya apa sama 12 murid? Nah ini yang akan kita bahas gitu ya. Minggu-minggu ke depan kita akan bahas satu bagian per bagian gitu ya. Jadi saya ini yang memang belajar saya. Ya, jadi saya mendalami spesialis di si Paulusnya ini, tulisan Paulus, masakan ini, maksudnya jurusnya dia. Jadi saya fokus ke situ. Jadi ya Tuhan kasih kesempatan untuk belajar terus menerus sih ya. Oke, kita buka tentang yang bedanya yang si Yohanes bersaksi tentang Yesus ini apa ini. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Inilah yang kami tuliskan kepadamu. Ayat 2. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Yang 3, apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami dengar itu kami beritakan kepadamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Ya, jadi si Rasul Yohanes bersaksi tentang Tuhan Yesus apa? Dia lihat langsung nih. Kalau si Yohanes lihat langsung, kan dia murid ya kan.
megang ini, dilihat kan, yang telah kami lihat dengan mata kami. Jadi si Yohanes ini melihat langsung yang telah kami saksikan dan telah kami raba. Dia megang gelendotan Tuhan Yesus. Itu yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, kami telah melihatnya dan kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal. Jadi kalau si Rasul Yohanes itu melihat langsung. Lihat langsung, 12 murid itu lihat langsung, Bu. Lalu bedanya apa dengan si Rasul Paulus? Rasul Paulus kan nggak lihat langsung. Karena dia bukan 12 murid, kan nggak ngikutin langsung. Jadi Rasul Paulus menerima pewahyuan itu tidak langsung, tapi melihat itu secara tersendiri. Jadi ngerti ya, si Yohanes, saya ngomong nih, Bapak ini lihat Pak Anton langsung, kita pegang, makan, minum bareng tuh langsung, ini saksi langsung. Tapi si Paulus itu juga nerima pewahyuan itu kayak gimana. Nah, jadi si Rasul Paulus itu menerima pewahyuan juga. Kita buka di Galatia 1. Kita akan buka Galatia 1. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa yang kau terima itulah bukanlah Injil manusia. Ayat 12-nya. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, Nah, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. pernyataan Yesus Kristus. Aku menerimanya bukan manusia. Bukan manusia yang ngajakan aku. Jadi bukan Pak Anton yang ngajakan aku. Bukan si Petrus, Yakobus, Yohanes, 12 murid yang mengajarkan ke aku, kata si Paulus. Tapi langsung dari penyataan Yesus Kristus. Jadi penyataan langsung gitu kan. Itu yang membedakan langsung. Nah, yang kita pelajarin ini, yang diterima si Paulus ini apa gitu kan. Jadi yang diterima si Paulus itu adalah proses penebusan di atas kayu salib sampai ke tata kasih karunia Bapa gitu. Dia menjelaskan itu semuanya. Nah, itu akan dijelaskan sama saya perbagian-perbagian dari minggu ke minggu gitu. Ya, dari sini Bapak Ibu boleh ada yang bertanya, nggak apa-apa ngomong, boleh bertanya. Kita interaktif, masih bekerja gitu mah. Maksudnya masih melanjutkan karyanya, belum selesai. Karyanya belum selesai. Kita lihat ya. Kita akan lihat buka lagi di Kisah Rasul 13. Kita akan lihat bagaimana proses kebangkitannya dulu ya. Karena ada di dalam setelah roh itu masuk ke alam maut itu ada prosesnya. Ada urutannya, Bu. Ada urutannya. Begitu ada prosesnya juga. Kita akan lihat salah satu prosesnya. Kisah Rasul 13. Jadi Kisah Rasul ini ayat 26 sampai 37. Saya baca di ayat 26. Selanjutnya Bapak Ibu dan selanjutnya gantian ya. Kisah Rasul 13 ayat 26. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Tuhan, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia. Mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu, ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Ayat 32, dan kami sekarang memberikan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang telah diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Ayat 34, Allah telah membangkitkan dia dari antara mati, dan dia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal ini dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan mengenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud.
Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, Engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ayat 36, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Ayat 37, Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. sampai ayat 38, jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberikan kepadamu pengampunan dosa. Jadi di sini dikatakan di ayat ini, yang ini adalah ayat 33-nya ini kan. Telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Jadi ini proses dibangkitkannya Tuhan Yesus. Dibilang apa? Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Nah, untuk terjemahan ayat ini, memperanakan itu bukannya orang hamil bunting. Tapi dalam bahasa Inggris itu adalah sangat bagus, kata-katanya adalah reborn. Artinya apa? Lahir kembali. Lahir baru. Jadi Tuhan Yesusnya ini dibangkitkan itu apa? Dilahirkan kembali pokoknya. Dikatakan apa namanya? Kalau di dalam bahasa Inggris ini apa? Reborn. Bukan memperanakan. Memang agak susah kan ke Indonesia. Kalau memperanakan kayak oe-oe gitu, kayak bayi. Tapi dikatakan reborn, dilahirkan kembali pada hari ini. Tuh, terus di ayat 34, Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan dia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Diserahkan kembali kepada kebinasaan, maksudnya apa? Jadi setelah Yesus mati, rohnya itu diserahkan kemana? Kebinasaan. Kenapa diserahkan kepada kebinasaan? Kenapa diserahkan kepada kebinasaan? Tapi di sini dikatakan setelah di kayu salib, bahwa Yesus itu dalam maut untuk apa? Untuk menebus kita. Dosa-dosa apa? Diserahkan apa namanya? Ke dalam kebinasaan. Tapi tadi dibilang, akhirnya Tuhan apa? Membangkitkan dia kembali supaya tidak diserahkan kembali kepada kebinasaan. Kenapa? Karena dosa manusia itu sudah ditebus, sudah komplit di atas kayu salib dan dalam maut. Di kayu salib kan ini kan, rohnya kan terima tanggungan. Rohnya itu terima tanggungan, Bu. Jadi nggak hanya di kayu salib kita di ini, tapi rohnya itu juga menerima hukuman orang berdosa. Kenapa? Karena dosanya itu sudah ditanggung di dalam Yesus, dalam rohnya Yesus ini. Dosa dan maut itu ditanggung di dalam diri Yesus. Terus Tuhan baru membangkitkan dia, itu kan. Dikatakan, anakku, engkau telah memperanakan engkau pada hari ini. Kalau dalam bahasa lainnya, aku telah melahirbarukan engkau pada hari ini. Jadi waktu itu, rohnya Tuhan Yesus itu dilahirbarukan kembali, menjadi manusia baru. Nah, dari sini, sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Ibadah di GPK Yepemoni, ada pengobatan akupuntur oleh Sensei, Dalam nama Yesus, kesembuhan ya. pendeta Andi Saparo. Ini dia. Serem banget ya, tapi ini emang lagi pusing gimana? Enggak apa-apa. Iya, ini ibu ini, Apa masuk angin? ibu Opung Jeriko ini keluhannya sering pusing-pusing gitu ya, Bu ya. Sering pusing-pusing. Kemarin sepoyongan muter. Nah, itu dia tuh. Itu dia. Tahunya Ada vertigo. 1, 2, 3, 5 jarum di palanya. Nah, ditancepin. Oke, Opung Jeriko. Oh, Tuhan Yesus sakit banget. Ini Ibu Wiwi. Ibu Wiwi. Ada asam urat Keluhannya apa keluhannya? sakit banget. Aduh, Ibu Wiwi sakit. keluhannya apa? Ampun, sakit banget. Asam urat. Oke. Nih, oleh Sakit gue, cuy. Dalam nama Yesus. oleh tabib Andi Orang Yesus pendeta Andi Saparo. udah. Udah, sekarang gini, gerakin. Udah hilang. Gerakin gini, gerakin. Gerakin lagi tangan itu. Ada 3 jarum di tangan kanannya. Paling udah enakan nggak? Gerakin. Kalau ini Ibadah GPK Yepemoni, ada pengobatan akupunktur Udah gratis enakan belum? oleh hambanya Andi Saparo. Ini dia. Basari.
Nggak apa-apa. Sambil percaya Bapak ini Tuhan kau suruh untuk menyembuhkan Haleluya, kau. Nama haleluya. Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ambil napas. Amin. Amin. Tidak sakit kok. Amin. Ada urapan Bu ya. Amin. Pengobatan atau puntur. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Iya. Ya dulu dalam nama Ampun Yesus. itu enggak. Iya, ada Tapi kalau dengaran kehilangan. Ibu Utapea ada Sakit 3 nggak? jarum. Apanya? Sakit nggak? Ya. Ini udah Ya, enak. sembuh. Udah biarin ini. Enak, enak Ibu Utapea, enak, enak. Jangan Enak. angkat. Ya, sekarang Ibu Naomi ya. Pak Andi tolong kasih kode dong, jangan langsung sok gitu. Iya. 2, 3. Ya, iya. Ini ya. Setelah ibadah GPK Emoni ada perawatan atau puntur gratis oleh Genggam santai. hambanya Pastor Andi Sapero. Enggak, relax aja tekannya. Relax aja, relax. Ini sekarang Ibu Nomi yang kadang-kadang pusing di kepalanya katanya. Ya, ini Dalam nama dia. Yesus. Nama Yesus. Oh. Ya, Dalam nama Yesus ada urapanmu ya Bapak. Aku ada urapan dalam nama Yesus. Ada Dalam kuasa pengungkapan, kuasa ada penebusanmu pengusahaan. Bapak. Dalam nama Yesus ada. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aras. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Santai Gerakin aja. lehernya Bu. Di tangan kanan 2. Gerakin lehernya dikit. Di tangan kirinya 2. Ya gini-gini aja. Di belakang ada Lebih ringan tuh. 3. Nah, sini nih. Nah, di dalam window ada. Ini ada lagi 3, ada 5. Nah, iya. Jarinya sakit ya? Oh, bagaimana? Enak? Nah, lama-lama enak ya Bu Nomi ya. Terima kasih buat hambanya. Ya, Pendeta Andi Sapero, terima kasih. Oke, Luar salam biasa. sehat luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pengobatan akupuntur ya, dari Pastor Andi Sapero ini dia. Halo, luar terima biasa. kasih. Salam sehat luar biasa. Dengan kasihnya Amin. dia melakukan pengobatan akupuntur dengan ikhlas. Ini Amang Utapea. Nah, tadi proses 2 kali, tadi tusuk-tusuk dulu tuh yang pegel-pegel yang saya sakit, terus saya hilang baru masuk jarum. Nih ada 8 tuh, ada 8. 1 2 8 tuh. Ya. Ya. Ini di rumah Amang Utapea nih. Ya.